Dewe bangun wong serengan ya mergo fikir iku no. Dhisik wong saleh-saleh ya rileks no. Rileks ya mergo ya mau ya asik. Asik sampe. Mulane sampeyan tak takoki mungkar nakir, marep buka. Aku guru tauhid apa? Guru napa? Teng dinia. Ampun 20 tahun. Oh, isih mbok takoki apa? Ya ana wali model ngono ya. Imam Malik udah kanca, ditakoki malaikat mungkar nakir. Imam Malik rawuh. Iki selawasi guru tauhid. Kowe ora tau mulang. Mbok yo regani. Akhire ra ditakoki. Oke wani muni ngono. Ah dianjuti. Jadi wali-wali dhisik mbek malaikat itu ya santai napa? Mergo kabeh iku nak wali ala inna auliya wa la khaufun alaihim wa lahumul busyra fil dunya wa fil akhirah. Dadi nek wali tenan ning donya ya seneng ning akhirat. Terus malaikat muni piye? Nahnu auliyaukum fil dunya wa fil akhirah. Nah, ana malaikat kok ben nutuki kowe berarti kira wali. Nak wali tenan iku tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dadi kayak mati mlebu kuburan mungkar nakir tenang, alla takhafu wa la oh malah semangat mungkar nakir ora ini. Jogeman ki ngalami ngono jogeman. Ketemu kan nakir, assalamualaikum waalaikumsalam. Wah, jagungan. Nah iso ya gojok-gojokan. Nak ke wani napa? Iki bakas nak kowe. Ora ketakok, sepundi rasane dadi malaikat. Tapi nak wali ya gak masalah no. Mau ceritane wali-wali ku lucu-lucu. Wes ora critane wali ku lucu-lucu mbek malaikat. Oh, Rabi Adawiyah takoki marbuka nuwang. Pangeran zat paling penting. Kok isih ana wong takok pangeran iku sapa? Aduh, repot susah wali. Malah nak cerita-cerita musibah malah takok iku man napa? Man istifa apa man? Malah nyu alman. Oh, wali-wali ku lucu-lucu. Ya pancen dekne wis parek pangeran, ya santai parek sing duwe donya napa? Nek ngadepi malaikat ya santai parek sing duwe. Ya kowe kenal presiden ketemu menteri kan enteng apa? Kenal Allah ketemu malaikat nggih. Enteng. Wis wae top. Ana wali, barang ape dihisab malaikat. Malaikat sing ngape ngisab, semangat ngisab, malah mbek Allah disuk. Do'ulahu kursiyan. Yumajjiduni fi sama'i kama yumajjiduni fi ardi. Lho iki waliku, selawase ning donya iku maca tasbih muji aku. Mbok hisab-hisab ya, pasang kursi, kon muji aku ning kene. Rungokno ya. Wah ya gagah ngalami ngono ya. Do'u lahu kursiyan, pasang napa kursi. Yumajjiduni fi sama'i kama yumajjiduni fi ardi. Ben muji aku ning langit kaya zaman ning donya sering muji. Lane kula sering istiwate isa-isamu maca subhanallah mil al-mizan muntahal ilmi wa mablagh ridha. Paling enggak kowe wis tau muji pangeran. Ya ora paham-paham sithik-sithik, penting ngerti nek aku muji pangeran. Rasa mbok maknani malah keliru. Pokoke ngerti nek aku muji. Sampeyan niku nak tepak ya nak apa? Kowe pas sampe dihisab ben iki biasa muji aku. Buan dari ra karuan pas muji. Kan buan terus suara apa? Ya nek awali Gus bebas kabeh. Pas sampai dihisab malah Allah ngendikan do'u lahu kursiyan, pasang no singgasana kursi. Yumajjiduni fi sama'i kama yumajjiduni fi ardi. Lego wis ngalami tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dadi ora kabeh wong dihisab ya ora. Firaun ora dihisab. Mergo karuwan. Mulane disebut wong-wong sing karuwan elek iku neraka jek fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Dadi ra usah tak gawe timbangan wong karu. Dadi karuan nakal ya ora ditimbang, karuan apik ya ora ditimbang. Ditimbang ya kowe-kowe iki. Mergo ora jelas kan? Lah iku iya bingung malah dicek apa? Lah anak wali kan sekaruan ashabul yamin apa? Firaun jelas ashabus. Lah iku bainahuma napa? Bainahuma. Cara politik samar ya. Wes, terus wasifatu dzalika ya Allah enten nyimpukna sapa wong kalbawe atine wong bitafakuri lan mikir-mikir fi makna maknane perkara yalfadu kang lafadzna sapa wong bi iklan ma. Fayarifu mongko dadi ngerti sapa wong makna kuli ayatin ing maknane saben-saben ayat. Wis ora iso wis. Wa tamalalan angan-angan sapa wong al awamira ing pira-pira perintah wa nawahiya lan pira-pira pencegahan. Wa taqi dalan
nekatno sapa wong qabula dalika ing ditampani mengkon-mengkono kabeh. Fa ingka namun kala menono sapa wong mimasa ing perkara kasara kang popeka sapa wong anu saking mafi mama ndo ing dalam barang sing liwat itadaro mengko njaluk sepura sapa wong wastaghfaro itadaro minta dimaklumi sapa wong wastaghfaro lan njaluk sepura sapa wong. Misale masa lalune jeblok minta alasan ning pangeran supaya dimaklumi Gusti. Jen kula niku wong awam desa nggih pancen salah tiyang utun Gusti tiyang terbelakang terus istighfar. Wa idza marra bi ayati rahmatin nalikane liwat lan ayat rahmat istabsyara mongko seneng sapa wong wa sa'ala lan njaluk sapa wong. Ketika Allah cerita aku iku Ghafurur Rahim. Aku iku mbek kawulaku sing nakal wae tak panggil-panggil ben tobat anibu ila rabbikum wa aslimulah sewenang mergo Allah manggil-manggil. Au azab bentong liwati ayat azab asfaqa mongko kuwatir sapa wong wa ta'awada lan njaluk reksa sapa wong. Au tanzihin utang liwati ayat tanzih nazzah mongko bersihna sapa wa adu malan nakdimi sapa misale subhisma rabbikal a'la terus kita muni subhana rabbiyal a'la paham nggih misale fasjudu lillahi wa'budu terus kemudian subhanallah walhamdulillah jadi nek ana ayat tanzih juga dia melakukan tanzih au doa utang liwati ayat doa tadarruk mongko tadarruk sapa wong wa talabalan goleki sapa wong kowe kok nekat temen ngaji mulai mau kok ngaji lan aku kiai ini wajar seneng ngaji aku gumun kowe. Kulo nu seneng ngaji ora gawa, kan wajar paham terus seneng. Ya ora usah diterusno. Jadi kulo niku ya kaya napa nggih. Kulo seneng ngaji ku ya kaya biasa. Kan normal kan wong maca paham seneng. Ya aneh ndi? Ya terusno dhewe. Ora paham kok apa? Seneng. Wah, muskil ya. Cara wong Arab muskilah. Yes, tapi pangeran bagi. Kulo ya ora ngrasa paling apik gitu. Ini seneng mawon nunggoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo seneng. Seneng Yesus. Piye-piye delok ketuane napa? Misale kulo nyepakno sampean terus Kanjeng Nabi iku mono umatku hak entek wis. Saya daripada ditegur Nabi mendingan dirumat. Sapa marhamat Muhammad wa asli umat Muhammad wa tajawaz anu umat. Iku sing maca iku sedina ping 3 iku ketiba minal abdal termasuk wali napa? Dan kon maca ping 3 tok. Penting sampeyan penting. Umat Nabi kita akeh gara-gara kowe-kowe. Wong alim jumlahe ra akeh no. Semare akeh wong ngene-ngene iku ning dalan ono terminal ono. Gedung biskop yo ono. Orang duwe ono. Nak kiai kan amene musala wae. Dadi umat Nabi semebar yo sing ngene-ngene iki kok. Mbok golek ning ndi wae ono. Lho tekan ning LP yo ketemu. LP lembaga pendidikan utak kemok seudah. Sing mari akeh kiai tau ngene-ngene iki. Kiai kan pola tempatnya kan jelas ya. Musala, madrasah, masjid. Sing nyebar ning ndi-ndi ku sapa? Kita apa? Wah, akhir umat Nabi ketok wae. Terminal yo ketemu ning ndi-ndi yo. Alhamdulillah, no. Mulane Dewi Imam Ghazali kula seneng mbek Imam Ghazali. Fama min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Li anna dzalika taktsirun li sawadil muslimin. Kowe wong Islam raine kaya apa tetep ana taate. Piye-piye memperbanyak umat Kanjeng. Misale ketemu wong Islam ke. Wis contoh gampang nyun sewu ke ning Papua. Iki sing cerita kanca kula. Kula ning Papua wis. Golek wong Islam kangelan. Ketemu pertama Islam sing ra salat. Ngono ku senengku wis ra karuan. Sinten namine dolah. Nate salat boten. Islam. Seneng mergo dikanca Islam. Ora salat. Tapi ning Papua aja ning Kudus, mending di. Ngono iku ya tugu jujuk-jujukan gara ana wong Islam moro-moro dijujuk dene. Sesuk sing jujuk udah salat, sesuk salat dhewe lagi mau. Paham ya? Lah wong Islam sing saleh ku ya yo ngono-ngono wae. Nek sing ra saleh ku udah ndi-ndi no. Mane ora ana wong Islam kecuali Islame iku nguntungno napa? Islam. Lho soal kowe ra salat tuh hisabmu meneh pangeran salah ra urusanmu, tapi tetep kita iku seneng. Mergo nambahi jumlah wong Islam. Ya aja salah paham lho, kowe ra salat disalahno pangeran ki ra salat, tapi kita sebagai kanca seneng mergo ketemu wong. Karena wis Islam kan karek ngundakno salat zakat. Lan arek Islam. Ngislam rodok iku sak pegawean apa? Kok ngene iki lho. Baru kayak ngaji ra paham lah kan wis ngaji. Kandhanane kan gampang ora ini ketok, paham ya? Wis iku wis sak poin apa? Paham ya? Buta ngamuk ya ora ini ketok.
Terus kiai ini, ya penak lah. Buta miso kiai kon miso bocah ora Jawa ora Arab. Tapi wis sak langkah napa? Wis sak napa? Sak jangka sak. Mulane riyen ketika sederenge Fathu Mekah niku wonten tiyang Islam yo ora wani salat. Yo ora wani ngetokno seneng Kanjeng Nabi. Iku mbek pangeran dipuji. Walau la rijalul mu'minuna wa nisa'u mu'minat lam ta'lamuhum anta ta'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Dadi Mekah itu sedurunge Fathu Mekah nganti akeh wong Islam barokah wong Islam sing rawani ngetokno Islam. Barokah wong Islam sing rawani ngatok Islame diam-diam ning Mekah ternyata banyak wong sing wis Islam. Akhirnya diam-diam itu ya mempengaruhi sing ijek kafir. Jadi gampangane iman tok wis barokah no. Mulane ketika Fathu Mekah itu Nabi seneng. Mergo ternyata sing Islam wis akeh. Sing zaman iku ora ngetokno Islam. Kok kowe ngene iki lho kan gak ngetokno saleh. Iso wae saleh tapi ora ngetokno. Tapi ketok ya ora tenan ya saleh-saleh tapi ora kepen pamer no. Ora ben pamer saleh. Ya. Pancen ra saleh. Saleh anggere gone ngaji di sepuro ngono apa? Go wong sing tekone majelis ngaji ku mbek pangeran di sepuro. Ana sing teko ora paham wis elokno di sepuro pisan kok repot apa? Humul qaumu la yasqabihim jalisum. Humul qaumu la yasqabihim jalisum. Sebagai riwayat humul julasa la yasqabihim julasa. Wes jelas ya. Akhraja Musliman Khudzaifah radhiyallahu anhu qol salatu salat ingsun ma'an nabi dzata lailatin faftahal baqarah faqara'ah. Ayo kena ape niru. Riwayat Khudzaifah. Nabi aku tahu salat mek Nabi. Pertama buka surat Baqarah diwaca. Suman nisa faqara'ah. Riwayat kita sing kulhu wae nggih sing beberapa krungu riwayat ngene iki ra usah. So, iki yo riwayate sinten Khudzaifah ya tanggung jawab Khudzaifah kene riwayate ora sing napa? Khudzaifah ana wong desa sampeyan maca kulhu napa? Lah kita wong desa. Lah Kudus dibanding New York desa Kudus. Kan meneh. Lah tapi Kudus kota dibanding New York apa? Berarti sik desa ta ora? Lah hadis yang desa iku riyen maca. Tak golekno sing gampang-gampang. Mergo riwayat iki piye? Nabi mau Baqarah, Faqarah. Suman Nisa, Faqarah. Suma Ala Imran. Wis ngono ya krau masa Nabi mutarasilan halilan lon. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Ketika ana ayat tasbih Nabi nggih mandek terus maca tasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Wa idza marra bi ta'awudzin tawadha. Nah ana butuh ta'awudz dadi yo macane sok kuwi napa? Misale cerita wong takwa umat alni minhum. Cerita wong neraka naudzubillah min dzalik. Pirang suratmu? Baqarah, Nisa, Ali Imran diwaca lon-lon. Baqarah tok piro? 2 juz setengah piro? 2 juz setengah ya? Walah kowe makmume. Baru. Bubar ya? Alhamdulillah kok jujur. Wa minat tadabburi lan usna saya anangan ayu jiba ento jawab sapa wong nida Al-Qur'an ing panggilane Qur'an idak tado nalikane natrapi apa Qur'an atau dalika mengkon-mengkono ijabah. Wa wa ma'asyara ilal hadis alladzi akhrajahu Dawud wa Tirmidzi mangkor awat tin wa zaitun fantaha ila akhirnya falyakul bala wa ana ala dzalika minas syahid. Maksudnya ngene, kowe nek ngaji Qur'an kok ana ayat sing butuh jawaban, yo jawabi, napa? Nek ana ayat sing butuh sing paling masyhur kan alaisawah bi ahkamil hakimin. Kene jawabe bala wa ana ala dzalika minasy. Sing ora pati masyhur tapi wong hamalat Quran roh kabeh apa? Sebuti sing akhir Baqarah, akhir Tabarok qul araaitum in asbaha ma'ukum ghauran famay yatikum. Ini kan butuh jawaban. Cuk ngangen-angen misale banyu iku entek ngerong ning bumi terus ora ono banyu. Sing iso nekakno banyu sapa? Kita kan jawab Allahu Rabbul Alam. Itu kan butuh jawaban. Nak banyu ku entek, ilang, ghauron iku ngerong. Paham nggih? Terus Allah takok famay yatikum. Akan jawab ya, Allahu Rabbul Alamin. Paham ya? Dadi nek ana ayat sing butuh jawaban yo jawab. Kayak katakan alaysa dzalika biqadirin ayahal mauta bala. Jadi sebetulnya guru-guru kita wis nglatih iku. Lah ngerti raimu dilatih mbok sithik. Kebetulan kok semput dilatih sitok tok bala wa ana ala dzalika minas. Sajane nang Quran iku puluhan. Mungkin ratusan. Lah barokah ra roh iku alhamdulillah kok mesti sithik. Lho kula jare wong akeh ra wong alim, melok goblok.
Kula nate ketemu antar wong alim ngaji teng Mekah. Lho Gus kok meneng ae. Aku model goblok keselen, model pinter. Model pinter terus akeh sing ngono iku. Ha sing tarois, sing kira-kira kowe jek eling ya. Fama ya'tikum bima imain. Kok jawab ya? Allahu Rabbul Alamin. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiba. Nikmat apa yang kau dustakan? Wala bisain min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Ayo ono sing apal lho. Sing wis kiai lah mikir. Ayo sing wis kiai-kiai. Ayo. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzib. Jawab wala bisain min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Lho nek aku kiai tenan ya iso lho. Aku kiai donya akhirat padakno kowe. Mergo iku critane nyun sewu nabi nggih duka tenan ya ora duka ngamuk mboten duka tenan. Nabi mau surat Rahman apa? Durung ana santri-santri ngeten iki, tapi do dingin apa? Dingin, maksudnya dingin gak jawab padahal Allah takok, nikmat apa yang kodus? Terus kanthi ngeten kanjeng Nabi, mali arakum. Aku delok kowe kok ora mutu. Mosok kalah mbek jin. Aku mau bar ngaji mbek kelompok jin. Setiap tak wacana iku do jawab wala bisain min arus akhire terus manusa nggih Gusti mosok kalah mbek jin. Jin kali gelis mboten ora roh kok jin. Nah ning Surabaya contone berantas. Ning kene Solo lah. Dadi intine iku Nabi setiap terus akhire dijawab kan wong kowe tak kei nikmat bumi Rabbul Masjid terus kabeh Allah cerita. Nikmat-nikmat sing wis mbok rasakno mbok pake tanpa bayar. Terus Allah takok Fabi ayyi ala nikmat apa yang tahu dustakan. Lah iku mestine dijawab wala bisain. Ayo baleni bocah. Sain minni amika rabbana nukadzib falakal hamd. Ndak satu pun dari nikmat itu yang kami dustakan. Jadi itu ada ayat Quran yang butuh jawaban, yo jawab. Tapi alhamdulillah barokah ra paham ra ngerti. Lah nek ra ngerti ora wajib. Terus pangeran maklumi barokah ya ora ngerti. Berarti ra ngerti iku baro. Mergo kudu dimak. Cocok. Secara buyutku sing kene ora kowe wis pusing ngono tapi sepira-pira gelem ngaji no. Iku pondok sepuh riyen wong alim-alim ngaji ning kene. Saiki aku wis kiyaine alim mbah murid-e mbah ora. Sementing wajib ngalim Pak kiyaine to nggih. Murid itu nomor loro, sampeyan es kiai alim dhewe. Urutane saiki kiyaine alim sesuk iki ora lucu, kadang sing ngaji pinter, gurune sing ora pinter. Ora tau ngaji ora apa enak ujug-ujug apa iya? Wah sembrono kok. Ditentang koyo hasud. Dibarong rusak tatanan ora tau ngaji kok. Mulang. Angel kira-kira sapa? Sangel. Wa man tasabana wong qara ala sing yaumil kiamah fanta ila akhirah alaysa dzalika biqadirin falyakul bala napa wa man qara awal mursalati fa balagha fa bi ayyi haditsin ba'da yu'minun kon muji falyakul amanna billah wa akhraja sisi pinter dhewe wa akhraja Ahmad wa Abu Dawud an Ibnu Abbasin anna nabi kana idza qara sabbihi isma rabbikal a'la nabi ngendikan subhana rabbiyal a'la wa akhraja Tirmidzi wal Hakim an Jabir diwaca barber sisi pinter dhewe qol kharaja miyas sapa rasul ala ashabi faqara mung kama sapa nabi alih mengatasi asab surat ar-Rahman min awaliha ila akhirnya fasakatu mongko padha meneng sapa ashab. Dadi Nabi mau surat Rahman respone sahabat mendel faqal laqad qara'tuha alal jin fakanu ahsana mardudan minkum. Nabi yo duka aku bar mulang jin tak ulang respone luwih apik dibanding kowe. Ngene apa laqad qara'tuha alal jin fakanu ahsana mardudan minkum kuntu kullama ataitu ala qali fa bi ayyi ala rabbika tukadiban qalu wala bisain min arbana nukadzib falakal. Jadi tahu satu momentum sahabat kalah mbek jin ki peristiwa niki napa? Hanya peristiwa iki sing ana cerita sahabat di konteks ini kalah mbek napa? Jin. Buktine Nabi mau Rahman ning sahabat diam. Terus dawuhe Nabi, kok lumayan jin, mau aku bar ngaji jin do jawab apik ngaji kowe kok meneng ae napa? Paham nggih? Lah mau kowe meneng berarti apik apa? Wes, yo susu pinter ya maca iki ya. Aku tak ngenangen lho, kula termasuk wis pinter, macane tambah pinter. Mestine kowe goblok ya dadi lumayan kena pidato.
Wa akhraja Ibnu Mardawi wa dalam Ibnu Abi Dunya fitu ruhum bisa nanti untuk Ibn Jidan lan sanad Ibn Jidan an Jabir an Nabi qaul wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Nah terus faqal Allahumma doa wa amarta perintah panjenengan didoa wa takafal ta'ala nyanggung panjenengan bil ijabah labbaik Allahumma labbaik la syarika la labbaik. Dadi kowe nak diceluk pangeran cung kowe tak celuk kudu muni yo. Terus kowe maca Quran wis muni labbaik Allahumma labbaik ning speaker. Ning desa. Kira-kira diarani alim tak diarani ngawur. Kira-kira. Ya, kira-kira beda. Ning speaker maca wa idza salaka. Ibadi muni labbaik Allahumma labbaik la syarika la labbaik. Kira-kira dianggap alim tak dianggap bung? Bung. Apa? Bung. Apa? Uyo aliran. Biasa nang eno ora cocok aliran ngomong. Kompres. Apa ya? Kompres. Berarti panas tuh. Iya. Aduh sing ngaji. Ayo buyut-buyutku seneng, mbek sampean seneng. Suwi ngrameni pondoke ya wis. Buyut-buyut kula niku pancen mriki kalian Lasem. Lan kula paling bahagia nek ngaji teng Lasem. Riyen buyut kula niku Hafsah lagi di mriki di anak Sofia. Terus buyut kula Sofia niku nikah angsal Lasem. Lan kula niku keluarga Lasem, keluarga. Niku seneng. Gayane wong Lasem mek Kudus beda iki seneng jenenge wonten darah ya. Dadi nek ana wong ngenten-ngenten niku Kudus. Keluargane mbahku wis tak anggap dulur kabeh. Ya ana sing bulet, ya ana sing ora. Tapi biasane akeh sing bulet. Manjen donya napa? Ora masalah no. Pangeran rahmate jembar cukup kabeh no. Amin Allah. Ya nek ana fa ini qarib kan mriki labbaik Allahumma labbaik la syarika la labbaik innal hamda wan nikmata laka wal mulka la syarika lak. Iki ngaji lho ora guyon iki. Terus apa? Asyhadu annaka fardun ayo. Asyhadu annaka fardun ahadun somadun lam talid walam tulat walam yakul laka kufuwan ahad wa asyhadu anna wa'daka haqqun wa liqa'aka haqqun wal jannata haqqun wan naru haqqun was sa'atu la riba fiha wa annaka tab'atu man fil qubur. Ayo sapa sing wani praktek? Sing wani ayo dan nak wani nang masjid tak 10 juta. 10 juta. Mulane ana ilmu ora perlu dipraktekno. Lah, potensi meratekno nak iso. Lah baru kaya iso ora ngarah. Praktek. Ya dadi kadang ra iso iku barokah, mergo ora kepengin praktekno. Yes. Tapi kula sering praktekno niki tapi yo dhewean ning omah. Wah, ribet apa? Kula mboten diutus lah iku koyo wis kepikiran, mergo wau, mosok Allah takok kok gak dijawab. Ya mau misale kowe paham koyo aku. Ya rada mokal ya misale. Misale iku ora niat sombong nggo lucu-lucunan ae. Terus Allah takok, "Cung, nak banyumu iku entek, ghaura niku entek. Ambles ning bumi, jake cung pikir famay yatikum sing nekakno banyu suger neh iku sapa?" Mosok Allah takok ngono terus mbok tinggal Bismillahirrahmanirrahim ganti surat. Lah mesti jare malaikat, takoki pangeran ra jawab. Gloyor kan. Paham Kang Ali? Takoki urung jawab, gloyor kan. Ya dan ya, mandek sik ya apa? Lah ya fama ya'tikum bima. Terus bismillahirrahmanirrahim. Takoki ra jawab, gloyor. Mesti dijawab sik Allahu. Nah misalnya lafaz iku kangelan, fama ya'tikum bima ini paling gak jawab jenengan Gusti, pun jenengan. Sementing jawab apa? Napa? Misalnya ra iso bahasa Arab, alai sadalika biqadirin, ya nggih jenengan Gusti, pokoke sing kuwat jenengan. Lah bojomu krungu. Wae mramuni jenengan. Wah ya mau terus dikompres. Dikompres gak ya kira-kira? Panas. Ya, pengen kamar maca ngono. Ya ta. Terus bojomu krungu diawakno. Dikompres to takok pilih entek. Aduh. Dibuka. Seneng aja ngaji ku seneng. Muga-muga senengmu iku bukti seneng taat apa? Karena kita lama seneng wae ngenteni maksiat. Ini bentuk kafaroh kita, perlawanan kita mending setan. Setan selalu ngridu wong ben seneng mbek maksiat. Kita buktikan kita itu seneng ditaat, napa?
Sewenang guyon perkara ngaji kan sewenang. Setan sekau tenan. Wis tangisan stroke apa wae. Ya soal kok berobat yo ora masalah, penting saiki stroke. Dadi setan nak ro wong salat terus sujud, ro wong maca Quran langsung don apa? Krungu adzan kepelayon. Nak ning kitab hadis nganti kepentut-pentut lah hudurat. Lho nggih mboten guyon, riwayate ngoten. Wes waun. Cuma kok berobat meneh lho. Ya mari akhirnya, kowe kumat. Ayo setane mari, kowe kumat. Mestine ora ngono, Pak. Setane mari kowe luweh mari. Dadi kok tarung meneh menang meneh kok. Bocah kok kandhane angel. Yo, setane mari, kowe luweh mari. Tarung meneh menang. Akhirnya sampai setan putus. Kayak Sidina Umar melayu mlaku tok, setan wis keplayon. Mergo godho serang-arang efek. Wah iku top tenan banget top tenan. Wong kerong nganti setane wedi kok godhan tenan. Wah iku top tenan, wis top tenan. Wong kereng kok nganti setane. Padahal nak ndelok ning ngene komik-komik setan serune ngono. Raine ngono nek cek wah wedi. Top tenan Sidina Umar. Ya pokoknya misale kowe alim iku tetep haru tenan. Mosok pangeran takok kok tinggal gila ya. Jajal misale kowe paham. Jong nak banyu iku entek. Kowe butuh banyu. Sing nekakno iku sapa? Terus kowe ngloyor apa? Maksud kula ora ra iso basa Arab ya basa Jawa. Jenengan Gusti. Jebule bojomu kok njobo. Kira-kira. Kompres. Kira-kira mboten. Sing delok pil ya, pil. Iya. Allah karim. Kula seneng terus guyon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ora kok kowe kon rai bingung to dadi so guyon. Top Said Muhammad wis nerang. Mau sakmono lagi ya sing koyo haji ya. Mboten kula lho iki tenan iki ngono. Labbaik Allahumma labbaik la syarika la labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulka la syarika lak asyhadu annaka fardun ahadun somadun lam talid wa lam tulad wa lam yakul laka kufuwan ahad wa asyhadu anna wa'daka haqqun wa liqa'aka haqqun wal jannata haqqun wan nara haqqun wasahatu la riba fiha wa annaka ta'batu man fil qubur. Ya diwaca iki nggo bukti sampe nak malaikat takok. Lah kok ora tau jawab pun nate pas ngaji Gus Pak. Pas ngaos tujuk sampe nak malaikat takok. Lha ora pengira ora takok wis pirsa. Malaikat tuh kadang butuh takok bareng. Rada ribet nak malaikat tuh. Nak jare wali-wali adepan mbek pangeran timbang malaikat ribet to. Lho nak wali kan diurus pangeran langsung. Dhisik ono wali ketemu Kanjeng Nabi, takok. Kowe sok ben dihisab malaikat, takoke lucu. Kula niku kepen dihisab Allah langsung. Kenapa ngono? Ya Allah luwih apian jeneng. Mergo hasaba bi nafsi, Nabi jawab, "Na'am." Fadhikal Arabi, nduso seneng. Lima tatakak ya Arabi. Mergo Allah ku selama ini hubungannya mbek aku apik-apik wae. Wis ngerti aku wong desa dikei rezeki, sampe malaikat tuh ribet. Kanjeng Nabi terus ngelem cah iku, "Faqwal ali." Cah pinter kowe. Lah kowe iku ketoke urusane mbek mungkar nakir kan. Nah aku ketoke langsung apa ruwet napa? Protap malaikat kan. Protap. Ya prosedur, SOP. Lah nek Allah kan ya falu mayasa, napa? Pangeran sing iso ngatur sapa? Yo sing iso ngatur sapa? Sekare Allah ngendikan hadza wali wa tas. Tas apa? Misalnya malaikat Ridwan akan bu swarga takok surat-suratmu lengkap amal-amalmu pangeran iku swarga aku sing duwe dinggo kekasihku. Bares. Nah kowe surat amal. Jebule merah kabeh. Saduwe karo. Ya pokoknya dijawab aja ngloyor ya apa? Jawab nek ora iso Arab, Jawa. Lah aja banter-banter ben ora dikompres. Ya, apa? Aja banter-banter ben ora. Ya Jawa ya. Wah ya tagihan listrik kok ngono mesti wong pikirane ya. Wa akhraja Abu Dawud wa ghairuhu an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu sami Nabi qara.
Niki berarti kula mun sukses. Artinya jajal ngaji 2 kali mboten gadah akibat apa-apa. Mungkin kula nak teng masjid wis ngergani Sunan Said Ja'far Shadiq teng mriki ngergani Bambang. Kok nak prei salah sitok nak gawe dina sing liya berat. Ya sih wis kompromi niku pun. Yes kompromi seniak mati mawon. Misale kene lugo 2 jam wis anggap kowe tau lugo maksiat 2 jam. Nggo kafarah napa? Dan misale kene takoki pangeran, tau ngomong sing ora jelas 2 jam nate Gusti. Tau ngaji 2 jam nate Gusti. Tanggal 7 Oktober. Jadi tahu duwe jumlah lungguh sak dhuwure lungguh maksiat. Wah ngono wae urip kudu gampang no. Wah ya kok nak muni jenengan mriki lonon ya. Napa? Misale wala bisain mau ya Jawa wae apa? Wa fa bi ayyi ala rabbikuma diganti terjawab boten Gusti boten yakin boten. Kula lakoni sedan nek mate jenengan kelakon. Bojomu ukur-ukur. Ya lonon ya. Jadi misale wala piye apa? Fa bi ayyi ala rabbikuma diganti. Nggih Gusti kula lakoni sedan ten. Wis lonon napa? Sekali banter. Kompres. Kita udah dibujuk masalah kabeh. Wa akhraja Abu Daud wa ghairuhu an Wa'il bin Hujr. Sami itu Nabi aqra waladhdallin nyatane faqala amin. Mergo logikane gampang. Misale ihdina kan jelas donga. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang benar. Lho bariku kowe kok ora muni amin. Iku kan yo lucu kan gloyor ya wae. Tunjukkan kami jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim gloyor. Duh kok ora muni. Amin. Jadi sakjane nek ora dijawab ya naif tenan. Buktine di surat yang kita paham gak jawab itu naif. Lah alhamdulillah kok banyak yang enggak paham. Dadi ora roh naif napa? Nggih sing syukur nggih dadi wong ra paham nggih. Kabeh ku kersane pengen. Kowe wiridamu ngene lho, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mas yo ngeten Gusti jenengan damel kura ora ya ora ono ya ya tetep ono gunane rek Gusti ngono lho. Ya kena ndonga piye? Robbana ada batila. Gusti masuk kula ngeten-ngeten ya tetep ana gunane. Paling gak gua amu-amuan, Bu. Wong ana rodo tak takoki. Lah bojo mati ada susah. Wong dhisik ning donya mbok amui. Lah iya ora ono sing tak amuk. Bojone diamui terus sesuk matek tek iku. Lah kok mbok tangisi wong dhisik ning donya mbok. Lah iya perkara ono sing tak amuk. Biasane Gus saisan ngene iki ana sing tak amuk ngene. Lah nasibem iku ngene iku. Lah iku wis mlebu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti masuk ngeten-ngeten ya ana guna. Saake ora kowe iku saake. Ya penting hormat maulid semeneng mek Kanjeng Nabi. Agama iki kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika. Agama iku ngajak seneng, ngajak bejo donya, bejo akhirat. Ora ono agama ngajak susah. Wis sing rileks, tapi ora krana uraan, tapi krana syukur. Wis seneng dadi umat Nabi. Pira-pira ditutur dadi umat Nabi. Ijek ngaji qawaid asasi. Cek gayane ngaji Bukhari wah top. Kondang kok ya. Soale Imam Bukhari kondange ngono sok kowe ngaji. Kondang no. Untuk barokah Imam Bukhari ambek Basunan. Wis top ae top. Hari untuk barokah Sayyid Muhammad. Wes wae top terus. Amin. Amin. Yes. Anjen jelek ya misale ndonga kok ora muni. Amin. Lah padha sebetulnya surat yang setipe itu banyak. Alhamdulillah ora. Cara paham jawab terus kan banyak bentuk istifham kan. Ora hatam-hatam. Ora barbar. Ono gayane. Wa akhraja Abu Dawud wa ghairu an Wa'il bin Hujr dan itu Nabi qara waladhalin faqala amin. Ya mutu da ana sapa nabi biya kan amin so tahu ing suarane nabi. Iki kados teng Jawa lah. Umumnya Jawa kan menapa? Sebutin nang Jawa. Panjang ya. Amin. Ah baleni. Amin. Ini ora ana sing karuan kowe iso ya baleni. Amin. Yes. La wa ta iki ku makna ijabatil Quran, makna jawab Quran. Wa akhrajat Tabrani bi lafzi qala amin salah samarot. Ojo praktekno iki. Wah, dianggap aliran yo. Aliran. Wani, ana waladhalin maca amin ping 3. Sapa sing wani? Ah, tak kei dhuwit cat wani. Dianggap apa kira-kira? Aliran yo. Padahal ana riwayat e qala amin.
Mulane ngaji kuwi sanut umum wong akeh aja. Biasa wae wong pisan melok. Ono-ono. Sing aran kengalimen malah entuk riwayat salah-salah. Sing ngaji alhamdulillah. Kebodohan bar lali ya, ora lali dipraktekno malah repot ya salah sam. Wa akhrajal bayhaqi bil lafzi qala rabbi firli. Amin. Pancen nak iku ya. Apa? Nak wong mriki. Amin lumayan. Nak iku jek iso akeh praktek ya. Ya wis. Nek sak uni-unimu ngono. Qala Nawawi wa minal adab idza qara'a alam. Ya boten sasalaman guys. Insyaallah. Pokoknya ngaji yang teng mriki itu 30 menit setelah jamaah asar. Jadi ukurannya tidak pakai jam karena jam kan tidak konsisten saat ini. Misalnya dimulai jam 4 terus ngaji sak jam 5 men peteng saat ini. Nek sing rodok kiai kan wis bingung. Sing rodok kiai sing di musala bingung. Ya pokoknya setengah jam dari setelah jamaah bukan setelah asar adzan niku. Pokoknya setelah jamaah ukurannya yang menara atau mriki. Pokoknya sing ukuran umum niku. Niku mencukup lah cara sampean leha-leha niku badhe ngaji Bukhari kan sawane tegang kesel. Terus istirahat wong kan butuh gaya apa? Kenapa istirahat bar ngaji? Kan sawane piye. Nggih sesuk napa qala Nawawi wa minal adab idza qara'a. Ayo. Alhamdulillah kita sudah simak bersama-sama tema yang pertama yaitu membahas tentang orang Islam tidak sholat. Simpulkan dengan akal sehat kita, simpulkan dengan ilmu agar kita tidak gagal paham. Oke saudaraku semuanya, mari kita simak tema yang kedua yaitu jangan tergantung kepada orang lain. Semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya bersama-sama. Sebelum saya terangkan teks persisnya itu ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyara fi din. Muhammad ini bingung dalam beragama sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad. Orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi dini. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makom itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tauhid.
Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i bainas Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayinatum maqamu. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabun nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabun nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab, nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil maril madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musoharoh, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musoh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad,
itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa nikah dengan seperangkat alat sholat itu yang atasannya tok itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Loh, ini hukum Quran bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna saat terus fanis suma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosen, seperangkat alat sholat itu ngawur sekali. Ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500 ribu, baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran tuh bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zaujim makana zauji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron itu harta yang nggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kok yang nggak ternilai? Mahal betul. Itu pernah saya hitung. Ada yang mahar itu 400 juta. Ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta ya? Nggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim. Sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan gak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah. Karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini. Wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal. Kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya, orangnya alim betul. Meskipun nggak pernah sekolah di UI, tapi alim itu. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi. Kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung itu, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. Ini kan dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu istimewa, mahal itu dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujid Ulil Albab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Udah gitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Nah, maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu
fasamma wajhuhu. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin nuzul. Supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah, karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarosdil kiblat. Memang bisa diilmun. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawal liwajaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun bilisanin arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Gak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenak. Gak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam sepanjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi. Itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang hitung. Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin arabiyyin mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus Bah? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Meter. Nah, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhuhu itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak ada fawal liwajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran.
Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus kita, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyina. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, yes pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana manfaat. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea ya manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali memahami Quran. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya membaca ayat Innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan, cara di Indonesia gak makan nasi.
nggak makan daging sudah lama sekali. 3 hari Nabi itu hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi nggak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin nggak makan nasi. Di hari ketiga ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya ada ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi. Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa, lafadz ini arahnya kayak apa, mutlak muqayyadnya kayak apa, muhkam mutasabihnya kayak apa, nasah mansuhnya kayak apa. Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya nggak lama-lama, nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya, bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Nggak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan. Yang satu bingung cara, kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana, itu nggak bener itu. Ada loh, Rasulullah itu nabi, itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu nggak tertib. Jadi nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah, sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu, bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu, saya dengan Pak Anu berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini, orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah Madinah, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap nggak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang nggak pinter. Tukang protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya nggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak nggak mau ditanya, ya memang nggak mau karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini nggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu pertanyaan senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaannya. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar, komplainnya masih dengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi terus nggak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelong. Tapi Nabi dulu didik gitu. Jadi orang Ansor itu nggak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi
penanggung jawab. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Lo tanya sama Pak On, saya dadani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas tadi, cerdas amatir tadi, ini gak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedikit. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarid. Khawarid itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang buah salah. Nah, orang lagi Khawarid itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus itu. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi Khalifatul Rasulillah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fathu Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadha'iluhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya nerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah nggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah nggak kamu ngukumi orang lain kikir yang nggak kenal? Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh Pak? Nggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi enggak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu enggak pernah tomak. Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus. Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok enggak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu gak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang gak kenal, terus lewat saja gak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal gak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu gak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi gak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika gak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya Kak pernah berharap. Mungkin gak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir. Enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa gak kesampaian niat kamu?
Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik. Itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah, minta perlindungan, wa min toma'en fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini itu. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf begini, tak beri bocoran, guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonnya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang pegawaian. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah nakdir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh biaya, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena nggak pernah ditakdir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tamak tadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Ya ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu nggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12, itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu lucu. Gus, boleh nggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang buat sholat duhur saja. Mereka nggak mau. Wong Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba, nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena servis seperti ini kayak di Ulil Albab, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor 1-2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran UI. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu, termasuk kepada
desa-desa tertinggal. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas, tapi petani nggak mau nandur padi, mau apa itu? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren, ngamal tanpa harap gaji. Ini penting supaya Anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren nggak? Nah, itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor nggak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di. Saking baiknya orang Ansor. Subhanallah, alhamdulillah, kita sudah simak videonya bersama-sama. Tema yang pertama dan tema kedua, semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Apabila kita bisa ngaji walaupun kita tidak paham, semua kita tanggapi dengan bijak, tanggapi dengan ilmu agar kita tidak salah menafsirkan atau tidak salah menyimpulkan apa yang disampaikan beliau. Terima kasih saudaraku, semoga kita semuanya ilmu kita bertambah, kita bisa belajar, kita ngaji bareng golek ilmu. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk ngaji bareng, yang sudah klik video ini. Alhamdulillah sekali kita sudah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa belajar, menambah ilmu dan menambah wawasan kita agar kita semuanya bisa menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Kita semuanya dibekali ilmu, tetapi kita bisa menempatkan ilmu apa yang kita dapat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih saudaraku semuanya, semoga kita semuanya selalu dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, semoga kita semuanya, apabila ada salah kata, kami segenap admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami yang fakir ilmu tidak pernah luput dari salah. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi di video berikutnya, agar kita semuanya bisa ngaji bareng golek ilmu. Ojo lali moco sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.